Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zufani dan pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang saham Aneka Tambang Tbk. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 hal. Yang pertama tentang sekilas info Aneka Tambang Tbk, lalu yang kedua riwayat perusahaan, yang ketiga struktur organisasi perusahaan, yang keempat produk layanan, dan yang kelima aktivitas perusahaan. Sekilas info. Nah, Aneka Tambang Tbk yang lebih dikenal dengan Antam merupakan anggota dari MindID atau Mining Industry Indonesia. BUMN Holding Industri Pertambangan merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji, nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Antam memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia, mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki. Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Tujuan perusahaan saat ini berfokus pada peningkatan nilai pemegang saham. Hal ini dilakukan melalui penurunan biaya seiring usaha bertumbuh guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Strategi perusahaan adalah berfokus pada komoditas inti nikel, emas, dan bauksit melalui peningkatan output produksi untuk meningkatkan pendapatan serta menurunkan biaya per unit. Nah, ini adalah riwayat perusahaan di mana perseroan ini didirikan sebagai BUMN. Kegiatan usaha perseroan telah dimulai sejak tahun 1968 ketika perseroan didirikan sebagai badan usaha milik negara melalui merger dari beberapa perusahaan tambang dan proyek tambang milik pemerintah, yaitu Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan Negara Tambang Emas Cikotok, dan Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia. Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nikel Indonesia, Perusahaan Proyek Intan, dan Proyek Bapetam. Perseroan didirikan dengan nama Perusahaan Negara Aneka Tambang. Nah, berikut adalah riwayat perusahaan. Bisa teman-teman lihat. Di sini di tahun 1968 Antam dibentuk dari merger beberapa perusahaan dan proyek pemerintah Republik Indonesia. Lalu di tahun 1974 perubahan PN Antam menjadi perusahaan perseroan terbatas. Nah, yang ketiga ada 1975 di mana dikeluarkannya surat keputusan Menteri Keuangan tentang penerapan modal perusahaan perseroan. Lalu di tahun 1997 untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi ferronikel pada tahun 1997, Presiden menawarkan 30% sahamnya ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian pada tahun 1999, Perseroan mencatatkan sahamnya di Australia. Pada tahun ini, Perseroan mencatatkan sahamnya di Australia dengan status Foreign Exempt Entity. Kemudian pada tahun 2003, penerbitan senilai 200 juta US dollar untuk pendanaan proyek pabrik Feni 3. Lalu pada tahun 2017, produksi dan penjualan ferronikel tertinggi sepanjang sejarah, ekspor perdana produk emas Antam ke pasar Jepang, serta Antam menjadi bagian dari holding industri pertambangan. Kemudian pada tahun 2018, peluncuran produk emas tematik dan motif emas batik Indonesia segi dua, Antam mempertahankan capaian tertinggi produksi dan penjualan ferronikel dan penjualan emas, serta Antam resmi memiliki keseluruhan saham di PT Indonesia Chemical Alumina.
Kemudian berikut adalah struktur organisasi perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Nah, untuk nama-namanya bisa kita lihat sebagai di bawah ini. Nah, apa saja sih produk dan layanan yang ditawarkan oleh Antam? Pendapatan Antam diperoleh melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan deposit mineral, pengolahan mineral tersebut secara ekonomis, dan penjualan hasil pengolahan tersebut kepada konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Kegiatan ini telah dilakukan semenjak perusahaan berdiri dan akan terus melakukan kegiatan ini di masa depan. Komunitas utama Antam adalah biji nikel kadar tinggi atau saprolit, biji nikel kadar rendah atau limonit, ferronikel, emas, perak, dan bauksit. Jasa utama Antam adalah pengolahan dan pemurnian logam mulia serta jasa geologi. Nah, berikut adalah beberapa produk yang ditawarkan oleh Antam. Yang pertama nikel. Segmen operasi nikel terdiri dari komoditas, ferronikel, dan biji nikel. Komoditas ferronikel diproduksi oleh unit bisnis pertambangan nikel Sulawesi Tenggara. Nikel Sulawesi Tenggara. Komunitas biji nikel diproduksi dari tambang nikel di Pomala, Sulawesi Tenggara yang dioperasikan oleh UBP Nikel Sulawesi Tenggara. Tambang nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara yang dikelola oleh UBP Nikel Maluku Utara, serta tambang nikel di Pulau Gak, Papua Barat yang dioperasikan oleh entitas cucu perusahaan PT Gak Nikel. Yang kedua, emas. Segmen emas dan pemurnian terdiri dari komoditas emas, perak, dan jasa pemurnian dan pengolahan logam mulia. Komoditas emas dan perak Antam dihasilkan melalui kegiatan penambangan dan peluburan biji emas menjadi dore bullion. Penambangan biji emas dilakukan Antam di 2 tambang, yakni di Pongkor, Jawa Barat, dan Cibaliung, Banten, di mana keduanya merupakan tambang emas bawah tanah. Yang ketiga ada bauksit. Bauksit adalah sumber utama biji aluminium. Bauksit mengandung alumina dan campuran silika, berbagai oksida besi dan titanium dioksida. Antam berencana untuk menambah nilai cadangan bauksitnya melalui pengembangan proyek alumina. Selanjutnya batu bara. Nah, Antam melalui salah satu entitas anaknya yaitu PT Indonesia Coal Research memproduksi komoditas batu bara melalui tambang batu bara Sarolangun yang berlokasi di Provinsi Jambi, Indonesia. Cadangan batu bara tambang Sarolangun berjumlah 8,25 juta ton dengan kualitas batu bara sekitar 5.300 sampai 5.500 kcal per kilo. Saat ini penjualan batubara Sarolangun dilakukan ke konsumen dalam negeri dan untuk ekspor. Kemudian ada jasa eksplorasi. Unit Geomin adalah salah satu dari 5 unit operasi PT Antam Tbk. Unit Geomin memiliki tugas utama mengelola dan mengembangkan kegiatan eksplorasi dan pencarian cadangan dan sumber daya mineral baru. Dibentuk pada akhir tahun 70-an, unit Geomin berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang eksplorasi pertambangan, khususnya mineral yang memiliki nilai ekonomis seperti nikel, bauksit, emas, dan biji besi. Unit Geomin telah menjelajah ribuan kilometer dan mencari serta menemukan sumber daya mineral baru dari ujung hingga ke ujung timur Kepulauan Indonesia yang kaya akan mineral. Kemudian, perusahaan Aneka Tambang Tbk dengan kode saham ANTM pertama kali melakukan IPO atau Initial Public Offering ataupun penawaran saham perdana pada 27 November 1997 dengan harga penawaran pertama di angka Rp1.400 yang dibawahi oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entricom dan penjamin emisi efek PT Dana Reksa Sekuritas, PT Bahana Securities, dan PT Pentasina Arta Sentosa. Pada pembukaan pertama, saham Antam
menggunakan 800 juta rupiah dengan saham penawaran 430.769.000 rupiah. Selanjutnya, data di samping merupakan pembagian dividen kepada para pemegang saham Antam selama kurun waktu 2013 sampai 2020. Pada tahun 2013, dividen yang dibagikan senilai Rp9,67. Kemudian terjadi penurunan angka dividen pada tahun 2017, yakni senilai Rp1,99. Selanjutnya terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2018 yang hanya berselang 1 tahun dengan nilai Rp12,74. Lalu angka dividen tersebut turun kembali pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 di mana yang semula Rp2,82 menjadi Rp16,73. Dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan yang berbeda-beda di tiap tahunnya dan memiliki nilai tertinggi pada tahun 2020 yakni senilai 16,73 per saham. Nah, selanjutnya berikut adalah pergerakan harga saham Antam dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Dapat kita lihat bahwa penurunan terjadi pada bulan Januari 2022 dan kemudian beranjak naik dan stabil harganya menjelang bulan April. Kemudian dari bulan November 2021, harga Antam cenderung stabil, turun pada awal tahun 2022 dan kembali beranjak stabil pada bulan Maret dan April 2022. Pada data di samping dapat kita lihat bahwa harga saham dibuka dengan harga Rp2.790 dan investor dapat mengajukan penawaran terendah di angka Rp2.770. Ini adalah pembaruan terakhir pada tanggal 18 April 2022. Kemudian saham Antam dapat kita lihat bahwa saham Antam menduduki peringkat kedua dari kapitalisasi pasar dan industri terkait serta menduduki peringkat ke-27 dari kapitalisasi pasar semua perusahaan. Dengan pemeringkatan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa saham Antam cukup menarik para investor untuk bertransaksi di bursa saham dan melakukan transaksi di saham Antam. Kemudian di sini ada beberapa anak perusahaan dari Antam, ada Asia Pacific Nickel, PT Antam Research Indo dan subsidiaries, PT Borneo Edo International, PT Cibaliung Sumber Daya, PT Dwi Mitra Enggang Katulistiwa, PT Emas Antam Indonesia, PT Indonesia Chemical Alumina, PT Indonesia Coal Research and Subsidiary, PT Mega Citra Utama dan subsidiary, di mana kebanyakan hampir lebih dari hampir semuanya ya mencapai angka 100% angka kepemilikannya. Selanjutnya berikut adalah para pemegang saham di Antam. Menunjukkan pemegang saham Antam yang memiliki persentase tertinggi, di mana persentase tertingginya itu ada oleh PT Indonesia Sahan Aluminium dengan persentase 65%. Kemudian di posisi kedua oleh Publik dengan persentase 35%. Kemudian posisi ketiga oleh Elizabeth RT Siahaan dengan jumlah saham 6.000 saham. Dan posisi keempat oleh Government of the Republic Indonesia Dwi Warna dengan persentase jumlah sahamnya yakni 1 saham. Nah, pada data di samping dapat kita lihat pendapatan perusahaan Antam mulai dari kuartal 3 tahun 2020 hingga kuartal 4 tahun 2021. Dapat kita lihat bahwa keuntungan bersih paling tinggi yakni pada kuartal 3 tahun 2020, sedangkan penghasilan tertingginya yakni pada kuartal 4 tahun 2021. Nah, dari data-data yang telah kita jelaskan tadi, menurut analisis saya,
saham di Antam merupakan salah satu keputusan yang bijak jika kita menginvestasikan dana kita di saham Antam. Kenapa? Karena dapat kita lihat bahwa dari organisasi perusahaan di mana orang-orang yang menjabat di dalamnya memiliki pengalaman sebagai research and development serta dari aktivitas perusahaan yang dapat dikatakan terus maju walaupun pada beberapa waktu harga saham sempat turun. Nah, jadi jika teman-teman buka di webnya, di organisasi perusahaan, dan kita lihat pengalaman kerja dari para manajemennya, mereka itu adalah orang-orang yang berpengalaman sebagai research and development, baik itu di perusahaan swasta maupun di pemerintahan. Kemudian aktivitas perusahaannya itu dapat dikatakan terus maju walaupun ada beberapa waktu harga sahamnya sempat turun. Akan tetapi pada akhirnya harga saham Antam kembali menduduki harga yang lebih tinggi. Dapat kita pertimbangkan juga bahwa Antam adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di mana hasil dari industri tambang selalu dibutuhkan di kehidupan masyarakat, baik itu sebagai bahan bakar maupun perhiasan. Selain itu, Antam didukung dan didanai oleh berbagai pihak, bahkan dapat mendistribusikan produknya ke luar negeri. Dan yang terakhir, Antam juga memiliki beberapa anak perusahaan yang juga menjadi sumber pemasukan dan dapat menjadi backup dari dana yang dibutuhkan oleh perusahaan Antam. Nah, untuk info lebih lanjut, jika teman-teman ingin mengetahui lebih banyak tentang perusahaan Antam, teman-teman bisa langsung kunjungi website resminya di www.antam.com. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.